Sulitnya kalau nomor satu langkahnya lambat, ini yang susah ini. Kita mesti lebih cepat. Ya. Saya bilang potong saja sesuka-sukanya, kan saya tetap ketokkan palu. Saya keras-keras untuk mengalahkan DPR dalam perkara di Mahkamah Konstitusi kalau memang kalah. Siapapun presidennya, apakah Pak Yusuf Kala, apakah Mahfud, saya seperti itu, lagu dangdut itu. Aku rela. Saya mau bilang begini Najwa, ini dia Abraham Samad yang sudah menebas para koruptor. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Indonesia di alam penguasa seolah normal, tanpa masalah. Indonesia di dunia nyata tersesat dalam ketidakhadiran negara. Rakyat hidup dalam cemas jika pemimpinnya terpisah dari realitas. Pemimpin sejati terdepan berkorban, bukan gemar mengorbankan. Hidup dalam keprihatinan rakyat, bukan dalam logika pejabat. Hadir mengganti pakem dan tradisi demi perubahan yang berarti. Inilah Mata Najwa. Ya, dan kini saatnya kita sambut 4 pemimpin bernyali. Muhammad Yusuf Kala, Mahfud MD, Dahlan Iskan, dan Abraham Samad. Pak Yusuf, selamat datang. Pak Mahfud, Pak Dahlan, Abang apa kabar? Boleh tepuk tangan sekali lagi dong? Terima kasih, kebanggaan buat saya, acara Talk Show of Air Mata Najwa, dan juga nanti akan dionerkan dihadiri oleh 4 jagoan, 4 pemimpin bernyali. Kita ada banyak hal yang ingin didiskusikan, dan nanti tentunya juga akan ada kesempatan pada teman-teman hadirin yang ada di sini untuk bertanya langsung kepada bapak-bapak. Saya ingin mulai dengan Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf, kita bicara pemimpin bernyali. 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 Pak Yusuf, ada yang bilang Bapak itu wakil presiden yang paling berhasil sepanjang sejarah Republik ini. Katanya melakukan tugas paling maksimal atau bahkan terlalu maksimal melakukan tugas. Apakah susah menjadi orang nomor 2 ketika sesungguhnya Pak Yusuf Kala tahu apa yang semestinya menjadi prioritas dan ingin melakukan sendiri? Susahkah posisi orang nomor 2? Saya kira yang susah justru posisi nomor 1 menghadapi seperti itu. Soal nomor 2 itu begini, nomor 2 itu selalu harus 1 langkah di belakang nomor 1 dan 1 ton ngomongnya di bawah nomor 1. Sulitnya kalau nomor 1 langkahnya lambat, ini yang susah ini. Kita mesti lebih cepat. Ya, jadi bagi saya biasa-biasa saja. Jadi Pak JK harus menyesuaikan diri, seberapa sulit menyesuaikan diri dengan langkah yang tadi disebut, apa tadi katanya? Lambat itu Pak. Ya, tapi demi bangsa, saya kira bukan kita harus menyesuaikan. Yang kita harus sesuaikan ialah apa yang kita buat untuk negeri ini. Sehingga kadang-kadang memang ada hubungan yang mungkin masyarakat melihatnya. Tapi kalau kita ingin berterus terang, Pak SBY ini tidak pernah tersinggung. Mungkin sekitarnya yang tersinggung gitu kan. Tidak pernah. Karena itu kita ada persetujuan bahwa kalau saling mengisi, kalau beliau tidak kerjakan, saya yang kerjakan. Dan itu juga semuanya dengan tertulis itu. Tidak ada yang saya lampaui sebenarnya. Cuma orang merasa kok melampaui
Tapi kalau saya kata sampai ke terbuka, nanti orang tidak enak pula itu kan. Tidak apa-apa lah, ini cuma berapa? Cuma ribuan orang Pak. Terbukalah sedikit. Artinya memang terbuka, artinya memang begitu kita punya cara kerja bersama, bahwa kalau masalah ini silakan aja, nanti dilapor begitu. Tapi mungkin pandangan masyarakat, saya merasa mendahului. Sebenarnya itu saya katakan tadi, itu merupakan kesepakatan yang sekitar-sekitar itu yang kipas-kipas, kenapa wapresnya lebih cepat mendahului, padahal enggak sama sekali. Tidak seperti itu. Ya, cuma Baik. memang sulitnya ada pepatah tidak boleh ada dua matahari. Jadi nomor 2 pun mesti tahu diri seperti itu. Saya ingin ke Pak Mahfud MD. Pak Mahfud, berbagai keputusan yang mengagetkan banyak orang dilahirkan dari tangan Pak Mahfud sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi bersama Hakim Konstitusi yang lain. Selain dari keputusan-keputusan yang menggebrakan itu, Pak Mahfud seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh. Yang terakhir yang kemudian sampai membuat marah menteri dan orang dekat SBY adalah istana itu dikuasai oleh mafia narkoba katanya. Itu Pak Mahfud keceplosan bicara seperti itu, atau memang sudah tahu rahasianya, atau sengaja mau mengganggu, apa alasannya? Karena saya ditanya, dan saya kalau ditanya harus menjawab. Itu dia. Sejak saya mahasiswa juga tidak pernah ada soal yang saya lewatkan, mesti saya jawab. Saya ditanya, bagaimana itu? Kok bisa presiden memberi gerasi kepada orang yang ternyata bukan hanya korban, dia hanya penyalur, bukan sindikat. Lebih dekat Bapak mic-nya? Kenapa? Lebih dekat ya. Jadi ditanya begitu. Ya bagi saya aneh, saya bilang jangan-jangan benar dugaan orang dan dugaan saya bahwa ini mafia narkoba sudah masuk mempengaruhi istana. Karena ada 5 produk hukum yang sebelumnya menyatakan bahwa si Ola itu memang sindikat. 1, keputusan pengadilan negeri, keputusan pengadilan tinggi, keputusan Mahkamah Agung, kemudian ada PK. Semuanya menyatakan dia itu pelaku sindikat. Kemudian ada fatwa Mahkamah Agung, ada 5. Kemudian yang terakhir ada surat Menteri Kehakiman bahwa dia itu tidak layak diberi gerasi. Kok tiba-tiba presiden memberi gerasi? Memberi gerasi katanya karena ini hanya korban, hanya semacam penyalur gitu, perantara. Loh, bagaimana 5 produk hukum dibatalkan oleh masukan yang tidak jelas? Jangan-jangan ini narkoba, mafia, saya bilang. Ketika Bapak bicara itu, bicara dalam kapasitas sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dirasa pasti akan menyinggung pihak-pihak tertentu, apa tidak memikirkan, terserahlah ada orang yang tersinggung? Tidak, saya tidak pernah membedakan saya itu berbicara sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau bukan. Kalau saya bicara sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi itu kalau saya sedang memimpin sidang. Kalau bukan, saya mau bicara apa saja selama itu tidak dilarang oleh undang-undang. Kalau Sama. kemudian ada yang menilai, wah ini pencitraan nih Pak Mahfud MD, maunya bicara yang populer-populer aja. Saya tidak peduli juga dibilang pencitraan atau bukan pencitraan, saya tidak peduli, silahkan aja. Baik, saya ingin ke Menteri Koboy, Dahlan Iskan. Pak Dahlan, berbagai tindakan Anda itu banyak yang mengundang decakan kagum, tapi ada juga yang bilang, wah percuma mau marah-marah di jalan tol, itu paling hari ini bersihnya, besok jalan tolnya macet lagi masuknya. Mau pergi naik ojek atau mau tidur di rumah petani miskin, tapi tetap saja tidak mengubah apapun. Sebetulnya apa sih tujuan seorang Dahlan Iskan melakukan hal yang aneh-aneh itu? Sebetulnya saya lebih harus mengangkat akal sehat, bukan soal mau aneh. Bahwa yang akal sehat itu dianggap aneh, barangkali semua orang sekarang akalnya udah nggak sehat. Yang terakhir nih Pak, yang bikin marah banyak anggota DPR. Ketika Pak Dahlan bilang, itu anggota DPR banyak yang jadi tukang peras BUMN, sempat datang ke Mata Najwa.
datang ke Mata Najwa dan bilang seperti ini, kami ini kok seperti orang punya utang ya, dikejar-kejar sama anggota DPR, disuruh untuk memberikan suap. Tapi kemudian ternyata Pak, katanya orangnya nggak salah, Pak Dahlan mau disomasi. Jadi itu Pak Dahlan ngarang-ngarang nama orang, atau memang yang salah itu nggak ketahuan, atau kenapa? Badan Kehormatan kan sudah membuat keputusan bahwa mereka dijatuhi peringatan dan seterusnya. Memang ada 2 yang salah nama, tetapi sejak dini hari saya sudah meralat itu dan bahkan saya secara pribadi harus gentleman minta maaf kepada yang bersangkutan. Bahkan tadi pagi saya datang ke rumah Bu Timo Pangeran di Makassar dan saya datang ke rumah beliau di depan seluruh keluarganya, saya minta maaf karena telah berbuat salah. Menurut saya itu harus dilakukan juga. Jadi mana yang betul harus dilakukan, yang salah juga. Kalau kemudian pertanyaannya hampir sama dengan Pak Mahfud. Kalau kemudian ada yang menilai ini upaya untuk membuat pesona supaya Dahlan Iskan tampak lebih, walaupun dengan gaya yang sederhana, sepatu kets andalan, baju putih. Kalau kemudian banyak yang menilai itu, aduh kayaknya lagi ada maunya nih Dahlan Iskan. Bagaimana Pak? Seperti Pak Mahfud tadi, saya nggak peduli bahwa apakah dibilang pencitraan, apakah yang penting orang harus kerja. Karena negara ini sudah terlalu banyak orang yang ngomong, harus ada yang kerja. Ya, Oke. Saya ingin ke Abang Abraham. Abang, adik-adik ingat nggak dulu waktu masih fit and proper test di DPR? Kalau setahun saya tidak selesai, tidak bisa berhasil di KPK, saya pulang ke Makassar. Buat apa? Bilang gini kata-katanya, buat apa saya datang jauh-jauh dari Makassar ke Jakarta kalau saya tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi? Ini sudah 1 tahun Abang, sudah 1 tahun. Ini datang mau pulang kampung, atau datang bilang ini dia Abraham Samad sudah berhasil. Yang mana ini? Datangnya yang mana? Saya mau bilang begini Najwa, ini dia Abraham Samad yang sudah menebas para koruptor. Wah. Abang, seberapa kita tahu Abang dulu aktivis anti korupsi. Ada yang bilang, dulu waktu jadi aktivis jauh lebih galak, teriak-teriak, dobrak pagar. Kalau sekarang di KPK ya paling banting gebrak meja sekali-sekali. Tapi sudah jauh lebih jinak Abraham Samad sekarang dibandingkan dulu. Betulkah itu? Begini Najwa, pada saat pertama saya masuk jadi ketua KPK, saya membawa gaya saya yang asli. Ya. Ini menimbulkan sedikit kontradiktif di lingkungan KPK karena kita harus paham betul bahwa di KPK sudah tercipta budaya, mohon maaf, budaya Jawa yang santun, sopan. Jadi bukan saya jinak, saya coba menyesuaikan budaya yang ada di KPK agar tidak menimbulkan pro kontra. Menurut saya dia bukan lebih jinak, sekarang sudah lebih matang. Lebih matang. Jadi yang penting hasilnya tercapai. Hasil. Apa kalau saya tanya prestasi terbesar, apa yang paling dibanggakan oleh Abraham Samad selama 1 tahun ini? Menangkap siapa yang paling dibanggakan? Ya, jadi sebenarnya begini Pak Najwa, saya tidak boleh mengklaim keberhasilan saya. Biarlah masyarakat yang menilai apakah kita sudah berbuat apa tidak. Baik. Bagaimana keputusan ketika menetapkan Andi Malarangeng menjadi tersangka?